Hasil analisis studi kasus 4 1.4.A.5 Ruang kolaborasi calon guru penggerak oleh Ibu Liliana Ruri Kristina, Linda Nurmasari, dan Andi Dwi Setiadi. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut. Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersendau-gurau kembali. Pertanyaan pertama, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Berdasarkan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dan yang paling dibutuhkan Dino adalah penguasaan. Dino membutuhkan pengakuan atas kekuasaannya. Kebutuhan kekuasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kebutuhan ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dari kasus di atas, Dino tampaknya bukan anak yang cengeng. Ia juga tidak keberatan untuk menjahit kancing Anto. Mereka cepat sekali akrab kembali. Kemungkinan besar Dino hanya mempertahankan harga dirinya dan ingin. Pertanyaan kedua, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan mengembalikan tanggung jawab kepada Dino untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Dengan demikian, Ibu Suti telah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus tersebut, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan? Yang dikuatkan adalah Dino. Ia dilatih untuk bertanggung jawab, mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya, dan bahkan mempelajari skill baru, yaitu menjahit. Dino membentuk karakter positif. Yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti. Beliau menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati. Dino diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara adil. Yang dipuaskan, menurut kami, adalah semua pihak. Dino lega dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anto senang karena kemejanya telah diperbaiki. Ibu Suti senang karena Dino bertanggung jawab dan anak-anak kembali rukun.
Kesimpulannya, ketika murid melakukan kesalahan, ia memiliki alasan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Guru yang berperan sebagai manajer akan membantu mereka untuk bertanggung jawab. Mereka tidak hanya menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi, namun juga belajar untuk mengembangkan karakter positif. Refleksi, setelah berdiskusi tentang kasus Dino dan Anto, dalam menjalankan posisi kontrol sebagai seorang guru, kita perlu memaksimalkan keyakinan kelas yang telah disepakati dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, jika menghadapi kasus nyata, kita dapat memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat.